Wa ammal muadda anhu, jadi orang yang kudu dibayari syaratnya dua. Syarat orang yang kudu kita fitrahi, kita ada dua syarat. Yang pertama, orangnya beragama Islam. Orangnya tuh agamanya Islam. Kita punya anak kita agamanya Islam, maka kita wajib menzakati dia. Begitu agamanya Islam. Begitu kita punya budak kita agamanya Islam, maka kita wajib menzakati, membayari dia karena kriterianya masuk, yaitu agama Islam. Kita punya bapak kita Islam, begitu, maka kita wajib zakati bapak kita yang susah tuh sebagai anak, begitu kitanya. Sehingga fala tukhrajul fitratu an kafirin, tidak dizakati, tidak difitrahi bila orang yang kita wajib nafkahi itu agamanya non muslim. Bapak kita agamanya umpamanya Kristen, begitu, kita muslim, bapak kita susah nih, malam-malam takbir enggak usah kita zakati karena tidak masuk persyaratan. Begitu seterusnya. Bagaimana kalau murtad, tadinya si muslim, begitu, akhirnya habis-habisan, begitu, nyalek, begitu nyalek, habis, akhirnya dia puyeng. Ada temennya non muslim, kalau lo mau masuk Kristen gua bagi duit nih 3 ember, lumayan juga, begitu masuk Kristen. Namanya mantan muslim. Orang murtad zakat fitrahnya tetap wajib, cuman dikeluarinnya nanti kalau balik jadi muslim. Begitu. Kenapa orang murtad wajib kita zakati? Karena dulu dia meyakini bahwa zakat fitrah itu wajib adanya. Keyakinan dia ini dengan masuk agama lain enggak hilang keyakinan itu. Hanya kalau dia bayarin saat murtad ora jadi, nunggu kalau masuk Islam lagi. Kayak uraian yang dulu-dulu tuh, pertemuan yang lalu udah kita bedah. Itu satu, orang yang dibayari agamanya kudu Islam. Kedua, kudu ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Kudu ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal, biar gampang adzan maghrib gitu tuh, biar gampang ngalamin adzan maghrib malam takbir, begitu. Jadi ngalamin terbenam matahari akhir Ramadan. Kalau matahari terbenam berarti ada 2 unsur. Ibarat titik terbenamnya ini, titik terbenam nih biar gampang, ini namanya akhir Ramadan, ini namanya awal Syawal. Ngalamin itu biar gampang ngalamin azan maghrib. Bila satu yang dia alamin akhir Ramadan doang, awal Syawal enggak ngalamin, enggak kita zakati. Karena
pernah ngalamin akhir Ramadan, umpama nih hari terakhir Ramadan, hari apa nih? Hari apa nih? Minggu, Senin Lebaran, umpama Idul Fitri Senin, begitu. Tapi kalau kita ini kan kalau Senin besok kan Maulid Senin besok, oh ya gitu. Kita ngomongin Senin besok Lebaran umpamanya, maka meninggallah bini kita atau orang tua kita, siapa aja yang wajib kita zakati? Asar. Ketika meninggalnya asar berarti ngalamin akhir Ramadan. Pas adzan maghrib udah nggak ngalamin, udah mati. Nih orang walaupun belum dikuburin tuh malam takbir, kagak perlu dibayarin zakat fitrah. Muslim mau masuk syarat pertama, tapi syarat kedua kudu ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Dia nggak ngalamin nih awal Syawal, maka enggak ada zakat fitrah. Atau kita nikah tuh yang bagus bulan Syawal. Nabi nikah dengan Siti Aisyah itu bulan Syawal. Makanya nikah yang bagus tuh bulan Syawal kata agama. Menurut saya, ini saya nih, kayaknya Syawal tuh yang bagusnya malam takbir, begitu. Yang bagusnya malam takbir. Kita mau beliin baju tuh bini udah dibeliin sama babanya, kan ringan tuh, bener nggak? Udah dibeliin belum kita? Lah udah mau Lebaran besok ya kan, begitu. Kita beli daging, beli ketupat buat besok makan akad nikah, semuanya pada punya, kan jadi irit ya kan. Begitu. Jadi ini contoh, ada orang nikah malam takbir jam 8 habis sisa gitu. Kita nikah menu perempuan, maka perempuan ini wajib kita nafkahi sesudah kita dibilang sah kata para saksi. Berarti jadi bini kita, wajib kita nafkahi, berarti wajib ke zakat fitrah. Ntar dulu ini orang akurin lagi sama syarat, dua masalahnya syaratnya yang dibayarin. Islam masuk, dua dia kudu ngalamin akhir Ramadan ama awal Syawal jadi bini kita. Nah ini nggak masuk, waktu akhir Ramadan belum jadi bini kita. Iya, baru jadi bini kita sesudah awal Syawal. Berarti kita kagak perlu ngeluarin zakat fitrah. Yang zakat fitrah baba mertu, pokoknya enak dah kalau mau takbir, enak. Begitu. Tuh begitu tuh. Ada yang kagak enak. Ada orang malam takbir habis isya dordar tengkar suami istri. Bininya minta baju 3, mungkin karena pilpres nomor 3 dia. Begitu. Jadi kata lakinya nggak ada duit. Kalau nggak cerai nih, ya udah kalau begitu cerai aja. Ya udah gue cerai lu 2, kata dia gitu. Kata lakinya, cerai malam takbir jam 8. Ini wajib kita zakati. Wajib nggak? Wajib, sebab akhir Ramadan bini kita, awal Syawal bini kita. Tapi kan gua cerai, ya salah lu. Begitu. Maka wajib kita keluarkan zakat fitrah. Kita punya anak lahir jam 7 malam takbir, enggak wajib zakat fitrah, karena sebelum adzan maghrib belum lahir tuh bocah. Sebelum adzan maghrib ada orang meninggal tengah 7, wajib kita zakati. Tengah 7 malam wajib kita
sebab sebelum adzan maghrib masih hidup, sampai adzan maghrib masih hidup, kita wajib zakati. Begitu tuh. Karena itu kata Syekh Nawawi, fatukhraju amman mata ba'dal ghurub, maka kudu dikeluarin zakat fitrah untuk orang yang mati sebelum terbenam matahari. Fatukhraju tu amman mata ba'dal ghurub, sesudah terbenam matahari. Ada orang mati jam 8, ngalamin akhir Ramadan awal Syawal, kita keluarin zakat fitrah. Begitu, keluarin. 2, kita punya anak lahir jam 8 malam. Begitu tuh, jam 8 malam. Bagaimana tuh kalau jam 8 malam? Ya kagak, sebelum maghrib. Kita punya anak tengah 6 brojol tuh bocah, maka orang ini ada kewajiban, wajib bayar bersalinnya ke dokter, wajib zakat fitrah sebelum adzan maghrib, masalahnya lahirnya. Jadi ngalamin ini bayi kita akhir Ramadan dan awal Syawal, walaupun habis lahir mati, walaupun lahir tengah 6 tengah 7 mati tuh bayi, maka tetap kudu dizakati. Tapi kalau ada orang mati sebelum adzan maghrib, kagak perlu zakat fitrah. Ada bayi lahir sesudah adzan maghrib, enggak zakati. Ada orang nikah sesudah adzan maghrib, kagak wajib karena syaratnya 2 tuh. Begitu zakat fitrah. Yang ketiga saudara adalah kadar apa yang harus dikeluarkan. Kan orang yang bayar, 2 orang yang dibayari, 3 apa yang harus dibayar. Begitu tuh. Kata Syekh, amal qadrul mukhraju fala budda an yakuna so'an min jinsin wahidin an syakhsin wahidin. Ukuran yang harus dikeluarkan untuk satu orang, 1 sok, biar gampang, 1 gantang fitrah per orang, per jiwa, per jiwa. Karena itu kalau kita punya anak berapa? 7, kita, bini kita, anak kita 7, berarti 9. Masing-masing orang 1 gantang fitrah dikali 9 orang. Begitu, begitu. Biar kata masih kecil, biar kata masih kecil, ngapain bayi dizakatin fitrah? Kan kagak ada dosa. Ini bukan ada urusan dosa, ini urusan dia ngalamin akhir Ramadan awal Syawal. Begitu. Sehingga kalau mau diurut-urut, kenapa wajib zakat fitrah ama bayi? Ngikut babanya. Babanya kudu ngeluarin zakat fitrah, bayi juga kudu dikeluarin, kudu di itu. Di samping kata Syekh Nawawi, ini juga mensucikan dirinya, biar gampang pajak hidup. Kita hidup tuh 1 gantang fitrah, kudu ngeluarinnya. Lalu apa yang harus dikeluarinnya? Tuh, wa yakunu min ghalibi quti ahlil balad, yang harus dikeluarin makanan pokok. Makanan pokok. Artinya kalau ngeluarinnya duit sah enggak? Nah, tergantung.
kalau ada orang itu makan sehari-harinya duit, sehari-harinya yang dimakan duit, maka zakat fitrahnya duit. Kalau orang itu sehari-harinya makanannya nasi, beras begitu, maka zakat fitrahnya beras. Aturannya begitu. Jadi enggak salah zakat fitrah itu kalau dengan nilainya, harganya, tapi kudu pakai makanan pokok yang umum. Tergantung di daerah itu. Kalau banyak yang umum aja, yang seringnya. Kalau kita mau bukan yang seringnya, emang itu makanan pokok kita, ya udah zakat fitrahnya pakai beras, pakai beras. Kita pakai beras. Karena apa? Karena nabinya menyebutkan dalam hadisnya zakat fitrah semuanya yang disebutin makanan pokok, sehingga dalam mazhab kita Imam Syafi'i ndak sah zakat fitrah pakai duit. Lain dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang mengata boleh saja zakat fitrah pakai duit, pakai duit. Mazhab Abu Hanifah begitu. Itu begitu. Mazhab kita enggak kasih. Imam Ghazali jabarin kehebatan zakat fitrah pakai beras itu ada dua. Kata Imam Ghazali, yang pertama nolongin orang miskin, yang kedua patuh sama apa yang Nabi sabdakan. Kalau kita zakat fitrah pakai duit, nolongin orang miskin, tapi ngutak-atik apa yang Nabi sabdakan. Begitu kata Imam Ghazali. Jadi kalau saudara zakat fitrah pakai beras saja, agar supaya tidak direwelin ulama, enggak jadi rewel. Boleh pakai duit supaya kita enggak salah. Kalau kita pengen zakat fitrahnya pakai duit supaya enggak salah, ngikut Abu Hanifahnya jangan sepotong. Jangan sepotong. Apa sepotong tuh? Jadi begini, di dalam ukuran zakat fitrah pada madhab Syafi'i itu yang saudara fahami bersama, biar gampang, 3 liter 1 gelas. 3 liter 1 gelas itu yang orang sebut 3,5 liter, itu lebih bagus gitu, bagus. Ada lebih segelas itu, kayak gitu. 3,5 liter gitu. Itu ukuran 1 gantang fitrah dalam madhab Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah tuh ketika mengurai tentang 1 gantang fitrah itu 4 liter 3 gelas, biar gampang 5 liter. Kata Mu'alim Syafi'i Adami 5 liter begitu. Abu Hanifah itu zakat fitrahnya 5 liter. 5 liter itu boleh beras, boleh uang. Abu Hanifah 5 liter itu boleh beras, boleh uang. Imam Syafi'i 3,5 liter beras doang, tidak bisa pakai uang, tidak bisa. Maksud kami,
kami terangkan ini supaya Bapak dan Ibu benar begitu. Kalau mau pakai uang, ukuran duitnya di 5 liter, jangan 3 liter setengah. Itu namanya disebut talfiq, main comot-comot ngambil enaknya, jadi biar gampang, ada warteg, ada warung Padang, makannya mah pengennya di warung Padang, harganya harga warteg. Nemu nggak? Nggak nemu, karena bukan paketannya. Saya makan di warteg pakai telur 3.000, ini ngapa 7.000? Gua 3.000 aja. Lo ngapa makannya di sini? Kentelan bumbunya begitu. Jadi ini nggak benar. Kalau makan di warung Padang, harganya Padang. Kalau kita pengen pakai duit, harganya 5 liter begitu, 5 liter gitu. Biar kita tidak acak-acakan beragama begitu, beracak-acakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 166, udah kelewat kita ngaji tafsirnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul asbaba wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihil asbab. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihil asbab. Seketika itu artinya nanti di akhirat melepaskan diri ulama yang diikuti dari pengikutnya. Nanti di akhirat ada ulama enggak ngakuin pengikutnya. Kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hambal menyoroti ayat ini orang yang suka talfiq, main comot-comot ngambil enaknya doang. Di akhirat itu saudara, yauman nad'u kulla unasin bi imamihim, dalam surat Isra kayaknya. Pada hari itu kami panggil orang-orang, kata Allah, dengan panutannya mereka, imamnya. Seumpama kita ngeluarin zakat fitrah pakai duit, biar gampang, berasnya harganya 1.000 seliter, ini biar gampang. Berarti kalau Imam Syafi'i kalau 3 liter setengah tuh berapa duitnya tuh? 3.500. Kalau Abu Hanifah 5.000, kan begitu. Ini mau contoh biar gampang. Lalu kita datang nih, zakat fitrah kita 3.500. Kita datang sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i sama kita gitu, mat namanya si Mamat, mat emang si 3.500 itu seharga beras saya 3 liter setengah, tapi saya tidak berfatwa mengizinkan pakai duit, jadi kamu tidak sah menurut saya, kata Imam
Syafi'i, jadi kamu bukan pengikut saya, sono nyari kiai ngadep Allahnya, nyari, jangan saya. Kita datang ke Imam Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, mad, emang sih benar saya itu berfatwa boleh ngeluarin zakat fitrahnya pakai duit, cuman lu duitnya 3,5 liter, 3.500, ora ada 5 liter, jadi lu kagak sah menurut saya, jadi lu bukan pengikut saya. Tuh semua ulama ogah ngakuin kita, tuh repot. Maka kalau mau pakai duit seharga berapa? 5 liter. Kata orang kampung, lu menguntung. Begitu. Kan gitu kalau pakai 5.000 begitu ya kan? Kalau maunya berasnya 1.000, kita minta, "Pok, Bang, kalau pakai duit 5.000." Lu menguntung. Ini selisihnya 1,5 liter ini. Bukan, ini karena lu pakai duit. Enggak mau orang kampung. Kalau enggak mau, ditolongin. Inilah tugas pengurus masjid. Tolongin apa? Dagang beras. Karena dia nenteng mau dari rumah tuh males. Kalau udah di depan masjid suruh beli beras tuh yang di pojokan tuh mau. Sediain beras 3,5 liter. Duit lu beli dulu tuh. Itu tuh beli. Begitu beras kasihin, dia ogah nenteng. Itu namanya solusi. Begitu. Jadi panitia zakat dapat untung banyak. Begitu, dapat bagian dari amil, dapat bagian dari dagang beras. Lumayan juga nih dagang beras. Begitu kata dia. Emang juga begitu solusi, nguntungin. Begitu namanya nolongin masyarakat. Tapi caranya yang bagus konsinasi. Tahu konsinasi? Teman kita dagang beras, "Bang, gua bantuin." Jangan beli. Kalau beli ente kagak habis, dia bingung. Begitu dagangnya. Kalau konsinasi kan dibalikin ya. Begitu. Makanan ya siap mau berapa ton gitu. Begitu. Persiapan beras buat zakatnya gua kirim. Begitu. Dagang beras. Begitu. Biar itu namanya solusi, namanya solusi. Tuh zakat fitrah. Begitu. Kayak begitu zakat fitrahnya. Pakai makanan pokok. Makanan pokok bagaimana? Kata Syekh Nawawi, wa yujzi'ul a'la anil adna. Jadi kalau yang lebih tinggi untuk yang lebih rendah. Contoh, kita yang kita makan beras tuh harga berapa? Umpamanya saya sih yang 10.000 begitu. Berarti zakat fitrah kita yang 10.000 karena sehari-hari makannya yang 10.000. Boleh kita zakat fitrah yang paling mahalnya beras pandan wangi, apalah namanya saya nggak paham, rojo lele apa rojo apa kambing nih apalah saya nggak ngerti. Ada beras mahal seliternya basmati kan mahal tuh beras ini yang panjang tuh mahal itu ratusan ribu kayaknya seliter. Boleh tuh kita zakat fitrah pakai itu. Beras yang buat kebuli tuh haram tuh kan panjang tuh berasnya, itu kadar gulanya 0 begitu, makanya mahal dia. Kita makan yang 10.000 tapi zakat fitrah kita maunya yang 30.000 aja seliternya. Jadi jangan dibalik, makan pandan wangi
Pas zakat fitrah raskin. Apa raskin tuh ya? Iya, beras orang miskin kata pemerintah tuh zaman dulu. Nggak tahu masih ada apa kagak. Begitu raskin kayak begitu tuh. Nggak jadi zakat fitrah, nggak jadi. Saya kasih solusi banyak, mumpung lagi kajiannya. Barangkali yang ngajinya banyak pengurus masjid atau pengurus musola atau panitia zakat. Andai pun sulit masyarakat itu untuk zakat fitrah pakai beras, maunya duit aja susah dibilanginnya, saudara, yang bagus pakai tabel, jangan dipatok. Masjid A zakat fitrah 17.500, itu berarti kalau nulisnya kayak begitu seliter 5.000, kan 5.000 3 liter ya kan, berarti setengahnya itu berarti dia menakar 5.000 tuh. Ini kalau kita jadi panitia begitu tuh bermasalah. Kenapa bermasalah? Kalau yang zakat itu kategorinya emang 5.000 seliter, no problem, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia 10.000, nggak sah dia, nggak sah. Orang makannya beras harga segitu, kata Syekh Nawawi, memadai yang tinggi untuk yang rendah, la aksuhu, kagak sebaliknya. Begitu. Jadi kalau kita itu jangan pakai angka harga, jangan menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Begitu aja. Tulisan apa itu spanduknya tuh, begitu. Nah, bikin tabel, kira-kira beras tuh terendahnya berapa, tertingginya berapa, begitu. Nanya sama teman kita yang dagang beras, nih panitia nih dagang beras, anggap tak tertinggi berapa kira-kira ya? Saya sih kagak dagang beras masalahnya, banyak, enggak lah, yang tertingginya aja, yang paling mahal berapa kira-kira ya? Berapa? 15.000. Yang paling mahalnya, yang paling murahnya 10, baik. begitu. Kalau umpamanya nih yang termahal 20.000, pertengahannya 15, termurahnya 10 umpamanya. Tentu bervariasi nih dari 20, 15, 10, ada yang 11 segala macam. Kalau nulisnya kayak begitu repot, ente dagang aja, kita ngambil pertengahan maksudnya. Jadi ada orang mau zakat sama kita panitia masjid, saya mau zakat fitrah, berapa bang? Kata dia sama kita panitia, kita itu balik nanya, emang lo yang dimakan berapa? Begitu maksud saya, karena mengikuti yang dimakan. Yang lu makan berapa? Nih tabelnya, begitu. Kata dia, yang gua makan yang 18.000, kan tabelnya nggak ada, adanya 20, 15, 10, ya udah yang 20 aja dah, begitu. Jadi orang itu enggak kita patok zakat fitrahnya, mengikuti dia, bikinin tabel, begitu maksud saya. Umpamanya 20.000 kalau satu orang, berapa tuh? 65. Kalau 2 orang, kira-kira aja orang kampung kita anaknya berapa ya kira-kira? Tapi kok Tukinem sih 33 anaknya, jangan dihitung 33 ini anaknya nih, nanti ente panjang tabelnya, kira-kira aja 2, 3. Jadi orang mau bayar zakat, jangan ntar terbuka HP mana lobet lagi, kan susah. Jadi udah ada tabelnya, enak.
begitu di tabel tuh enak bikinin tabel kayak begitu bagi panitia tuh begitu. Jadi zakat fitrah itu satu gantang fitrah, makanan pokok daerah itu kalau umumnya ada dua makanannya maka cari yang paling umumnya, kalau enggak ada yang umum begitu silahkan pilih yang mana. Kalau kita udah nggak ada tuh yang begitu tuh begitu dalam 1 tahun rumusannya. Karena itu kata Syekh Nawawi, bila satu kampung tuh makanannya ada dua, beras umpamanya di sini jagung umumnya dalam setahun umum tuh 7 bulan gitu macamnya, 7 bulan jagung, cuman sisanya gandum. Nah, itu yang 7 bulan itu yang dikeluarin begitu, kayak begitu. Umumnya beras kita cuman sesekali pas Ramadan basmati mulu, namanya basmati, beras India itu yang panjang-panjang mahal. Ya udah kita beras kita karena pakai umumnya. Berapa ukurannya satu gantang fitrah? Kalau pakai tangan nih diciduk 4 cidukan begini nih kata Syekh Nawawi, ukurannya 4 cidukan tangan orang normal. Apa tuh orang normal? Jangan tangan raksasa, jangan juga tangan bayi, itu namanya enggak normal, enggak umum. Jadi kita ini beras digituin tuh kan muncung tuh di tangan tuh, ini 1 ambil lagi sampai 4, itu kalau begitu tuh bakal muncul 3 liter 1 gelas kalau kayak begitu. Jadi kalau disebut 3,5 liter itu afdol begitu. Orang 3 liter segelas saja jadi, apalagi lebih tuh dikit begitu. Jadi begitu gitu. 3,5 liter wis udah umum tuh di kita kayak begitu gitu. Kalau pakai Baghdad nih literannya 5 liter 1/3, 5 liter lebih gitu segelas muncung, tapi literan Baghdad bukan literan negara kita. Wis negara kita 3,5 liter dah yang sudah dijelasin sama kiai-kiai itu begitu tuh begitu. Asalnya sih begitu adalah ditakar, cuman belakangan nggak pakai ditakar-takar begitu, ditimbang aja. Nah, begitu itu lebih bagus. Yang asalnya begitu tuh 3 liter. Udah yang tadinya pakai rauk-raukan udah sekeng literan aja jadi begitu. Udahlah bahasa kita orang kalau ada orang ngeluarin 3,5 liter istidharon, menganggap zahir, melebihkan biar kita enggak sak. Nih 3 liter segelas kurang apa kagak ya, takut ada yang jatuh doang. Udah 3,5 biar lebih mantep begitu maksudnya. Kalau lebih boleh. Umpamanya bapak dan ibu adalah orang kaya muda. Orang kaya muda artinya bini belum punya, anak belum punya begitu, tapi kita usaha banyak, duit banyak. Saya mah sedekahnya zakat fitrahnya bukan 3,5 liter tapi 50 kilo begitu. Boleh enggak? Ya boleh. Orang 3,5 liter aja jadi, apalagi 50 kilo, jadi berdua 1 kintal, enggak apa-apa, bagus kayak begitu tuh, bagus namanya. Jangan dibilang 3,5 liter ngepres banget, 3,5 liter lebihin gitu, itu bagus namanya, bagus begitu, bagus bagus. Kemudian kalau kita menerima zakat begitu, sunat kita doain si muzaki tuh, orang yang bayar zakat tuh doain. Nih doanya begini, kadang kita terbalik tuh, tapi nggak apa-apa isinya sama. Ajarakallahu fima a'taita
wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Kalau syekh nih wa ja'alahunya duluan, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka fima abqaita. Biasanya orang wa baraka di depan, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Enggak zakat saja, apa aja. Ada orang bagi pisang sama kita, makanan sama kita, jangan kagak doain. Begitu bahasa Indonesianya. Bang, istilah orang laki tuh, moga-moga Allah kasih ganjaran besar sama pisang yang udah dikasih nih satu, apa ini namanya, sisir. Begitu, moga Allah berikan berkah sama yang di rumah. Artinya kan kalau orang sedekah tentu ada yang disisain, enggak semuanya dikasih. Orang zakat kan 3,5, bukan enggak punya beras di rumahnya, punya beras. Zakat uang bukan berarti enggak punya uang di rumahnya. Moga yang ente kasihin ini diberi ganjaran pahala, yang masih ada di rumah makin berkah, dan ini yang ente keluarin menjadi pensuci lahir batin ente. Begitu biar gampangnya pakai bahasa Indonesia. Begitu intinya, doain moga makin berkah yang ada di rumah, yang dikeluarin dapat ganjaran. Kalau zakat fitrah karena wajib, kalau sedekah karena sunat, macamnya. Doa, janganlah kita orang tidak doa. Kata Syekh Nawawi, ini doa kata Imam Syafi'i sunnat bagi orang yang menerima zakat. Dari si muzaki doain. Kata Syekh Nawawi, uraian ini kutipannya dari kitab tafsir namanya Sirajul Munir. Kan ada tuh Siraj, enggak ngaji ya? Sirajul Munir. Begitu, itu nama kitab tafsir 4 jilid. Referensi daripada Syekh Nawawi Banten itu dalam ngarang tafsir Munirnya, begitu, itu salah satunya dari kitab Imam Khatib Syirbini 4 jilid Sirajul Munir. Ada juga yang besarnya dari Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Razi, itu tebal, itu hampir 20 jilid. Begitu referensi tafsir Munir itu banyak, itu referensi Syekh Nawawi, itu kutipan-kutipan tafsirnya. Intinya uraian ini dikutip dari kitab namanya Sirajul Munir karya Imam Khatib Syirbini. Khatib Syirbini, sebagian teman-teman majelis kita sudah ziarah ke Imam Khatib Syirbini, makamnya di Mesir, berdekatan dengan makam Imam Bajuri, namanya Mujawirin. Bloknya itu Imam Khatib Syirbini. Karyanya banyak, ada Muqnil Muhtaj, ada Sarah Alfiyah, ada Sarah Tambi, macam-macam. Ulama besar madhab Syafi'i di Mesir, Imam Khatib Syirbini. Inilah kajian tentang zakat, dan ditutup dengan zakat fitrah. Ke depan sudah nggak ngomongin zakat lagi, kita siam tentang puasa. Ada yang ditanya, mungkin Imam udah mau nanya, silahkan. Sebentar, ini beliau dulu nih. Waalaikumsalam.
Iya, 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 iya. Sehingga kita juga jadi apa ya, kalau kita bilang Pak sana aja kan kayaknya kayak terima kasih. Baik. Jadi kalau kita jadi panitia ya dilihat saja. Yang penting ada orang zakat diterima, nanti bisa dibagi siang itu karena dia udur. Yang penting siapa-siapa yang dekat nanti aja ketemu siang, begitu. Istilahnya yang tadi jam berapa, jam 9 gitu. Ya nggak apa-apa, boleh saja. Yang penting kan muzaki itu udah menitipkan sama kita. Kan kita juga sama. Pada kajian yang lalu dijelaskan bahwa kita zakat fitrah biasanya encing kita ini yang tinggalnya di Tanjung Priuk, lebaran 2 hari datang, taruh aja di pojok, ini buat encing kita yang di ini, enggak apa-apa, yang penting udah dipisahin namanya, kayak begitu, begitu, enggak apa-apa model kayak tadi karena dia harus perlu juga istirahat, ya udah jam 8 aja dibagi yang sisanya tuh, begitu, enggak apa-apa. Sebagaimana hukum zakat itu dari awal kajian zakat fitrah ini kan ada 5, dari mulai boleh sampai kemudian wajib, sunat, makruh dan haram. Jadi nggak apa-apa dan kayak tadi. Kedua, jadi bagaimana kalau kemudian itu apa namanya, ini konsinasi ini udah bagus kan, kalau bagus konsinasi akhirnya nyengir juga pas konsinasi dapat untung juga begitu kan, kan gede juga berasnya 6.000 jadi diturun karena kita dagang jadi 5.000, lumayan 1.000 per liter kan, lumayan jadi panitia dapat upah aja lumayan, dan orang miskin dapat beras yang tadinya 3,5 liter 25 kilo satu orang karungan kan enak, jadi banyak girang malah dia begitu. Nah, bagaimana kalau ada orang zakat nganterin pakai duit ini nih? Nah, ini bagaimana? Nah, tinggal dibilang aja sama dia nih yang bagaimana ini? Apa kita tolak? Ya jangan, sianan dia. Ya kita terima, itulah yang kertas tadi tuh. Yang kertas tadi label tuh. Nah, kita tanya, makan yang berapa? Begitu ini. Ya udah ini aja nih. Ngikutin label yang harga tuh, ini tertinggi termurah tuh, ini ngikutin ini aja. Ketika muncul kasus seperti sesuatu yang kita tidak mungkin, atau bisa saja kalau tidak banyak tidak perlu sama dia juga bisa bilang aja sama dia, nanti ini saya titip aja untuk saya belikan beras ya begitu. Jadi akadnya beliin beras dan wakil kedua untuk nyerahin zakat fitrah begitu. Itu bisa kalau yang kayak begitu, tidak mesti toko satu doang kan, masih ada yang lain, sehingga harganya berapa ya nanti kita tanya sama toko yang lain, kira-kira begitu, itu bisa. Jadi ini yang ditanya adalah namanya teknis, enggak mesti yang kayak tadi. Kalau sudah mentok kayak begitu, ini bagaimana nih ya, kalau kita mau nyari yang doif ada aja dalil mah, yaitu talfik nggak apa-apa bagi orang awam begitu, itu ada kalau mau nyari yang kayak begitu. Tapi kita jangan nyari yang kayak begitu, kalau masih bisa diupayakan, jangan ditolak. Kalau ada orang mau bayar zakat, tolongin dia, takut dia kagak jadi, ini pengurus ini kagak mau begitu, mana ke masjid yang ini jauh lagi, mendingan gua kagak zakat, kasihan dia. Kalau sampai berpikiran buruk, tolongin saja, berikan solusi yang terbaik, kurang lebih begitu. Wallah alam. Ya Pak. Waalaikumsalam. Iya, 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 iya betul. Akhir Ramadan sama awal. Iya betul. Iya baik. Terima kasih. Ini, oh iya boleh. Oh, baik.
Jadi bagaimana kalau kamu kita zakat fitrahnya sebelum akhir Ramadan, seperti seminggu sebelumnya, atau dari 1 Ramadan kan udah boleh seperti uraian yang lalu. Ini ternyata pada akhirnya meninggal. Ini bagaimana? Ya tentu zakatnya enggak jadi. Zakatnya enggak jadi zakat. Dengan enggak jadi, agama memberikan tanggapan, yaitu bolehkah diminta? Ya kalau secara agama boleh. Jadi po Minah, ini orang miskin nih. Po Minah kan gini ya, kan babeh gue tuh mati tuh, lebaran kurang sehari. Jadi beras yang udah gua kasih tuh sini gitu. Boleh, emang kagak wajib kita zakat untuk dia. Cuman kalau kita ambil juga itu bisa viral di TikTok begitu. Artinya udah, kalau yang kemudian kita kasihkan itu zakat yang nggak jadi, agama tuh boleh ambil, tapi sebaiknya nggak usah diambil tanpa perlu akad. Usaduna nggak perlu akad. Artinya zakatnya nggak jadi, kita niatin aja di hati tuh zakat yang kita bagi sama peminat tuh kan nggak jadi tuh buat almarhum babe sama saudara-saudara kita, lu jangan ambil ya, begitu. Kesianan juga orang nggak punya sedekah begitu. Lagi berasnya udah pergi ke kali ini, udah habis. Iya begitu, udah dimasak begitu, kan perlu ganti dia. Jadi kita bebasin di hati kita, enggak perlu akad lagi. Kalau sodako tuh enggak perlu akad lagi, udah bahasa kita aja itu udah sedekah atas nama almarhum babe, jadi kan gede ganjarannya gitu. Baru wafat udah suntikan ganjaran dari sedekah tanpa perlu akad. Zakatnya betul nggak jadi. Jadi uraian zakat nggak jadi itu maksudnya begini, bukan kemudian harus menimbulkan omongan baru kalau wafat sedekah buat anda, enggak. Jadi omongan lanjutannya itu kalau wafat gua ambil lagi, itu begitu lanjutan omongannya, itu begitu kira-kira begitu. Artinya kalaulah yang kita zakati ini ternyata tidak memenuhi persyaratan dua itu, maka boleh kita minta kembali secara agama, meski adat jelek. Kalau diminta lagi jelek, minta lagi. Contoh anggota-anggota dewan tuh yang udah dibagi karpet ke masjid, nggak kepilih, diambil lagi, jelek. Padahal boleh emang dia ditaruhin karpet maksudnya biar milih, kagak milih, kan begitu. Cuman jadi jelek. Jadi bagusnya ikhlasin saja, walaupun zakat enggak jadi karena enggak memenuhi persyaratan, tapi niatkan di hati kita sedekah tanpa perlu ada ijab kabul sedekah. Kurang lebih begitu. Tapi kalau kemudian kita ngomongin fidyah, barulah ada bakal ijab kabul, kira-kira begitu. Karena ini berbicara sedekah. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Oh, baik. Gimana? Itu pertemuan yang lalu dijelaskan kalau kita tergantung pada waktu malam takbir tuh, kita ini orang miskin apa orang kaya. Kalau kita mulai ta'alluq wajib zakat kita itu adalah ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal, di samping itu lebih daripada makanan kita. Kalau kitanya aja kurang, kita nggak usah zakat lagi. Orang kita bisanya nerima doa. Ya, contoh yang paling gampang bukan begitu barangkali malam takbir. Jadi pas adzan maghrib tuh, ya Allah, beras seliter aja kagak ada, seupil aja kagak ada,
saking susahnya kita begitu. Alhamdulillah orang banyak ngasih zakat sama kita, enggak banyak. Pak Ahmad seton. Jadi malam itu aja kita dapat 5 ton. Malam itu jam 9 malam kita perlu zakat enggak? Kita namanya OKB, orang kaya baru. Begitu. Tadi adzan maghrib tuh kita masih susah, tapi kalau kita mau berbagi enggak enak. Kayaknya enggak serak banget di hati. Itu bab sedekah, tapi bab zakatnya kagak wajib sebab dia tidak memiliki mafadula an mu'natihi wa mu'nati mamunihi. Dia enggak memiliki kelebihan dari biaya makan dia dan biaya keluarganya dia. Karena dia enggak mesti zakat fitrah. Orang kagak ada. Begitu, kagak ada. Tapi kalau kitanya ada, begitu tuh. Kitanya ada. Nih kalau kitanya ada, orang bagi kita zakat fitrah, kitanya ada, artinya kita bukan mustahik begitu. Bukan mustahik ya jangan diterima. Begitu, jangan saya. Begitu, nanti jadi miskin. Begitu, karena kita bukan mustahik begitu. Jadi ala kulli hal dilihat. Begitu, dilihat kalau kemudian kitanya termasuk orang yang mustahik, ndak usah. Orang kita aja masih susah begitu, ngapain kita harus zakat lagi? Tapi kalau kemudian kita termasuk daripada mustahik pada waktu adzan maghrib itu ada yang tadinya orang minjem duit sama kita nggak bayar, lebaran kurang sehari bayar, kan punya duit kita banyak begitu. Nah itu jadilah yang model kayak tadi, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Boleh. Ya betul. Iya cakep. Iya, zakat kita tetap sah. Zakat kita karena patokannya bukan pada si muzaki ini adalah si mustahik ini kudu masih ada pada saat itu. Zakat kita tetap jadi zakat kita. Karena ketika agama sudah membolehkan untuk kita zakat dari sebelum lebaran, yakni dari awal Ramadan, maka andai si penerima ini adalah kemudian itu meninggal begitu, apakah zakat kita ini jadi apa enggak? Zakat kita jadi. Tapi kalau kita kemudian pengen mengulang untuk itu, wa antatawa'u khairun lakum, yang bakal nggak jadi kayak begini. Kasusnya bagus nih Ustaz Asmi nih. Ada orang kita bagi zakat karena dia miskin. Dari tanggal 15 sudah kita bagi. Emang dia miskin tuh waktu menerima begitu. Udah tuh diterima. Seminggu sebelumnya duit dia banyak, artinya sebab macam-macam warisan atau segala macam. Itu bagaimana tuh? Nah, maka karena dia namanya yugtafaru fid dawam mala yugtafaru fil ibtida. Dimaafin yang udah kadongan, apa yang tidak dimaafin bila di permulaan. Bila kita ngasihnya pada malam takbir dan orangnya si mustahiknya udah mati, ini enggak jadi. Tapi kalau udah kadongan kita bagi, itu jadi adanya, enggak apa-apa, boleh saja. Bila si mustahiknya itu wafat pada sebelum malam takbir dah, ngalamin akhir Ramadan dan awal-awal. Karena yang diwajibkan ini kita, bukan di si mustahik kitanya. Kita harus mengeluarkan pada orang-orang yang kriterianya dua dah, kita yang ngeluarin sama yang kita keluarin. Adapun ukuran kan kita udah paham dah tuh, ukuran mah 3,5 liter. Yang kita keluarin ini kudu masih hidup sebelum pada waktu ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi adapun si mustahik tidak mengapa, boleh saja.
andai kemudian udah kita bagi lalu kemudian dia wafat sebelum dia sendiri ngalamin iya betul, 2 juz akhir Ramadan dan awal Syawal, enggak apa-apa, boleh saja. Tapi andai kata kita itu meninggal lagi yang nerima, enggak apa-apa, karena kita yang penting udah mengeluarkan bagi kita, jadi zakatnya itu jadi zakatnya kita. Adapun si penerima enggak apa-apa, si penerima andai kemudian belum akhir Ramadan dia itu kemudian sudah wafat, andai kita mengulang lebih bagus, namanya wa antatawa'u khairun lakum. Andai kita mengulang menambahi, istilahnya itu adalah hal yang lebih bagus. Boleh saja kalau kemudian sebelum akhir Ramadan adalah meninggal, sebab kalau nanti bakal nggak boleh, kebingungan tuh pengurus masjid ngebaginya begitu. Kalau nunggu malam takbir mulu jebol, apalagi masjidnya atu dari masyarakat yang banyak, puyeng dia, puyeng. Enggak apa-apa, yang penting udah bagi, kita udah serahkan kepada mustahik, namanya mustahik. Sama aja pertanyaan itu, bagaimana kalau diserahkan kepada panitia aja, panitianya mati lagi belum nyerahin begitu, padahal panitia kan ada panitia yang lain lah, sedangkan kita akad sama dia. Sama, kita udah, yang penting kita udah ngeluarin, selebihnya serahkan kepada Allah. Kurang lebih demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Baik. Iya, ini yang ditanya bapak kita ini nih, sama ini. Iya, enggak sih. Jadi kalau bahasa kasar kita, memang mohon maaf, kami alamin dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang nih nggak punya sama sekali. Kalau bahasa dia, gua ngutang dulu dah, minjem mau zakat, ntar gua bayar. Nanti abis Idul Fitri kan gua dapat beras, kata gitu. Itu nih kehidupan adat masyarakat yang kayak begitu, saking pengen ngeluarinya padahal dia tuh tidak diwajibkan begitu, tidak diwajibkan. Enggak apa-apa, justru ketika dia ngeluarin, ngapa ngeluarin lagi, ente nggak usah, saya nggak enak, udah biasa zakat, cuman kan sekarang lagi payah usaha saya, sejak covid ini usaha saya koit gitu, covid bikin koit begitu, jadi saya nggak enak kalau nggak zakat. Ini ada kalanya kita alamin adat masyarakat seperti itu. Ya udah, itu bernilai sedekah buat dia, tapi zakatnya tidak jadi, karena dia juga orang kagak ada. Sama aja seperti gini dalam kehidupan nih. Jangan enggak, tapi ini bukan wajib. Kita punya pembantu, kan umum tuh. Kita punya pembantu. Pembantu ada 2 dalam bab zakat fitrah. Bila pembantu ini tidak digaji, hanya tenaga doang, pembantu ini nggak digaji sama kita sebagai tuan rumah, nggak digaji sama sekali, cuman ikut makan dari kita. Yang model begini, kita diwajibkan ngeluarin zakat fitrah. Wong dia mau beli dari mana, duit nggak ada. Tapi bila pembantu itu kita gaji saban bulan, maka kita sebagai majikan tidak diwajibkan ngeluarin zakat fitrah, tapi boleh bagi beras saja sama dia buat zakatnya dia. Nih gua bagi beras, lo niat, lo zakat, lo kasih masjid umpamanya, kasih orang miskin, boleh. Yang kayak begitu bagus. Kasusnya sama seperti tadi yang ditanya oleh abang kita tadi, si miskin yang kita kasih malah dia zakat juga malam itu, kan begitu ya. Iya, enggak apa-apa, zakatnya enggak jadi, tapi bernilai sedekah, biarin. Emang begitu masyarakat. Berkali-kali kita udah bilangin, masyarakat enggak bisa gitu, jiwa dia mohon maaf enggak enak, istilah kata enggak nyaman kalau enggak ngeluarin. Kan nyai ini enggak punya, tapi gimana ya, iya udah enggak apa, sedekah.
Itulah hebatnya orang timur, begitu. Enggak diwajibin aja, pengen berbagi begitu. Biarkan itu diterima saja, nggak apa-apa. Tapi ini nih boleh tuh yang kaya-kaya kasih dari situ. Kaya-kaya boleh dikasih dari situ. Begitu, boleh. Ada juga zakat jadi tukeran, udah zakat bagi lagi kan begitu ya. Kayak begitu ya kasusnya ya, tukeran namanya ya. Begitu. Yang bagus didata. Jadi kalau zakat nih caranya kayak begini, temen, ini sebetulnya gara-gara di shot saya menceritakannya, kasihan juga saya. Karena kalau udah ngomong teknis, bukan ilmu penting, tapi ilmu ada aturan-aturan, ini teknis ya. Contoh begini, begitu. Ada satu kasus, jadi saya bilang dagang beras saja, enak kok kalau dagang beras. Ini ilmu sebetulnya gitu, tapi ini udah teknis, tidak pada tataran hukum. Anda konsignasi, Anda bilang berapa harga berasnya berapa, karena kita mau jadi agen dia, begitu. Lumayan, dari itu aja sampai kawan kita ini bisa dapat nilai laba sampai lebih dari 100 juta. Kawan kita ini, dia bingung, ini duit 100 juta, lo bagi pada, kan lumayan, enak juga, boleh dibagi sama orang-orang miskin, jadi dapat beras juga, sama duit juga 50.000. Iya boleh, bagi sedih mau jadi juga boleh, buat ente kantongin juga boleh, ente kan dagang, kata kita begitu. Dia akhirnya jalanin. Yang tadinya orang bingung, orang miskin girang, dapat beras. Jangan satu orang dikasih 3,5 liter, itu mau zakat kita. Tapi orang yang kita bagi enggak mesti harus 3,5 liter. Ini yang kadang tuh jadi puyeng, kayak pertanyaan yang tadi awal Pak Imam ini. Karena satu orang 3,5 liter, airnya masih numpuk, pusing dia. Enggak mesti harus begitu. Satu orang kasih 25 kilo, 50 kilo, dibedakanlah antara kesusahan satu dan orang. Apalagi kita mengenal tetangga kita, dan kita jadi panitia. Umpama ini sama-sama orang miskin, yang satu anaknya 7 atau 10, miskin, yang satu anaknya 2, kasihlah, mohon maaf, anggap yang 2 nih berapa ya kira-kira ya, 25 kilo, yang ini 50 kilo, begitu ya. Jadi kita tuh namanya prinsip keadilan, namanya kayak begitu. Enggak apa-apa, jangan satu orang nih, satu rumah kasih di tengah, jangan, kasih aja yang banyak, kasih 25 kilo, begitu, enak. Dan dia bakal girang tuh, si miskin tuh girang, begitu, kayak begitu. 25 kilo, berapa orang nih kita data, kasih dapat. Jadi yang biasanya dapat 1 liter 25 kilo. Kedua nih, karena ngomongin teknis, kayak label tadi tuh sekalian kita ngajarin. Ini teknis nih untuk jadi panitia. Umpamanya beras termurah berapa, biar gampang tadi tuh 10.000 gitu ya. 10.000 berarti kan satu orang 35.000. 2 orang 2 jiwa gitu, suami istri berarti 70.000. Terus sampai anak 2 atau anak 3, terserah label. Nah, dari label uang ini kasih label satu lagi kolom, namanya bahasa kita infak gitu, infak. Ini sedekah. Nih, umpama. Jadi zakatlah dia 35.000. Atau kalau kemudian bukan 10.000, umpamanya 9.000 berasnya ya kan, 9.000. Kalau 9.000 berapa tuh? 9 kali 3 27. Berapa tuh jadinya? 31,5. Baik, 31,5 ya kan zakatnya. Dia ngasih 35.000. Kan ini, ya udah kalau begitu sisanya infak. Si panitia tulis ini infak. Buat apa ini duit nih? Infak tuh ngopi-ngopinya yang di depannya tuh, yang jaga-jagain tuh ngopinya tuh. Dari begini. Dan ini kita bisa kasih nih teman-teman kita, mohon maaf ya, yang kaya atau non muslim begitu. Karena ada kalanya orang bertetangga dengan non muslim ya kan. Kita bagi duit yang dari infak ini, mohon maaf, ini karena udah teknis, ente mau beliin beras, ente mau bagiin duitnya, andai ada non muslim, kasih aja beras zakat, bukan beras dari duit infak ini. Jadi hubungan bertetangga dapat, hubungan ini dapat. Kami banyak mengatur pada tataran kuliah
sebentar seminar tentang cara berzakat, cara jadi panitia zakat. Itu selalu dikasih kolom infak, begitu. Jadi sehingga ada orang ngasih 2.000, ada orang ngasih 3.000, orang ngasih 5.000, kan seikhlasnya dia. Nah duit ini nih bisa dibeliin kopi, dibeliin buat buka puasa, termasuk dibagi sama non muslim, dibeliin beras non muslim. Jangan kaku kita gitu, kemudian non muslim kita nggak kasih, begitu. Sama pada kajian kurban, nanti di depan kajiannya, tapi kadang suka ditanya, sama. Kalau antum nih pada tinggal di perkampungan yang ada non muslimnya, bila kurban itu diterangkan nanti di depan tidak boleh dikasih sama mereka, bagaimana caranya? Jangan kejam, lo kafir, haram. Ya jangan begitu, namanya kejam. Maka bagi kita yang mampu, yang duitnya banyak, masa tolong beliin aja kambing anakan. Kambing anakan beli. Ya yang mohon maaf, yang mau 700 kek. Ini nih namanya kambing sedekah. Nah, kasih dia bol, jangan kagak dikasih, lu kafir, haram. Ya, jangan begitu, namanya kejam. Bertetangga yang baik bagi, ini daging dari masjid, girang dia. Oh muslim tuh baik, muslim tuh peduli. Tapi kita tidak melanggar agama, kan dari sedekah. Saya di komplek-komplek itu suka jari nama, mohon maaf, sama kawan-kawan majelis yang rada ada, bang beli bang, yang kecil aja bang, 700.000 guru, 700.000 nggak apa-apa, yang penting nggak, bilang aja ini buat tetangga-tetangga kita, RT-RT yang ada non muslimnya dari sini nih. Itu begitu, jadi hubungannya indah, hubungannya, tapi agama tidak dilanggar gitu, tidak dilanggar kayak begitu. Ini namanya teknis-teknis di dalam kehidupan kita bermasyarakat supaya tidak salah. Termasuk dari yang kaya-kaya tuh, yang tadi zakat, kan ada juga orang kaya pengen dapat juga. Bingung juga, emang bertetangga begitu, emang najong banget. Dasar pengurus ente ini emang aneh, biasa juga dikasih sama pengurus yang dulu, pas ente ini doang. Padahal aneh ini loh, keluarga daripada yang wakafin, pakai begitu-begitu. Ada tuh, ini yang jadi puyeng nih kehidupan bermasyarakat, padahal kaya. Ini yang kaya begini nih kasih yang dari infak itu tuh, bagi begitu. Ini untuk mensiasati bagaimana kita bermasyarakat, agama tidak dilanggar, tapi keinginannya terpenuhi. Itu kayak begitu, aturan-aturan teknis. Bisa diatur nanti. Kalau si abang kita ini jadi panitia, nanti boleh tanya pada saat di Ramadan, teknis-teknis. Nanti kita ajarkan cara-cara label-label. Karena beberapa anak-anak majlis itu jadi panitia musola lah, masjid, nanya-nanya, kumpul bareng, nih begini nih teknisnya, agar supaya kita bisa memenuhi standar masyarakat kita, hubungan bertetangga tetap baik, agama tidak dilanggar. Ini cara-cara beragama yang diajarkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini adalah hal yang paling pokok. Kurang lebih